Kiai Haji Muhammad Sholih bin Umar As-Samarani, terkenal dan akrab dengan nama Kiai Haji Saleh Darat rahimahullah, adalah ulama terkemuka di peralihan abad 20 yang menjadi guru para ulama Jawa terkemuka generasi berikutnya. Beliau lahir tahun 1820 di Jepara dan wafat tahun 1903 di Semarang. Sebelum lanjut, silahkan tekan like dan subscribe dulu ya. Syukron, terima kasih saudaraku. Kiai Saleh Darat adalah putra Kiai Umar, yang seperti Kiai Maja merupakan pejuang dan penasehat keagamaan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Ia dilahirkan di Kedung Jumbleng, Mayong, Jepara sekitar tahun 1820. Pelajaran agamanya yang awal diperolehnya dari ayahnya sendiri, dan dilanjutkan berguru kepada beberapa ulama, antara lain Ki Haji Muhammad Syahid Kajen di Pati, Ki Haji Raden Muhammad Sholih bin Asnawi di Kudus, Kiai Ishak Damaran di Semarang, Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi bin Bakuni di Semarang, Ahmad Bafakih Petik Terbalik Alwi di Semarang, dan Syekh Abdul Ghani Bima di Semarang. Ketika Diponegoro ditangkap dan perlawanannya dihancurkan oleh Belanda, Kiai Umar beserta anak lelakinya Saleh melarikan diri ke Singapura dan kemudian ke Makkah. Selanjutnya di kota suci ini Saleh mempelajari Islam hingga bertahun-tahun. Teman seangkatannya adalah Syekh Nawawi Banteni dan Syekhuna Kholil Bangkalan. Dalam kitab Al-Mursyid Al-Wajiz yang ditulisnya, tersebut nama-nama gurunya ketika belajar di Mekah antara lain Syekh Muhammad Al-Makri Al-Masri Al-Maki, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbalah, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Al-Nahrawi Al-Misri Al-Maki, Sayyid Muhammad Sholih Az-Zawawi Al-Maki, Syekh Zaid, Syekh Umar Al-Syami, Syekh Yusuf As-Sambalawi Al-Masri, dan Syekh Jamal. Sekembali dari Makkah, Kiai Saleh diambil menantu oleh Kiai Murtada, salah seorang kiai terkemuka zaman itu di Jawa Tengah, dan kemudian membuka sebuah pesantren di Kampung Melayu Darat, Semarang. Dari sinilah asal nama Darat yang disematkan kepadanya. Santri-santrinya yang berjumlah ratusan datang baik dari Semarang sendiri maupun daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur lainnya seperti Kendala, Pekalongan, Demak, Rembang, Salatiga, Yogyakarta, Tremas dan lainnya. Beberapa santrinya menjadi tokoh dan ulama terkemuka di Paro pertama abad 20 seperti Kiai Haji Hashim Asip Petik Terbalik Ari dari Tebuireng Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, Ki Haji Mahfuz dari Tremas, Ki Haji Dahlan dari Tremas, Kiai Amir dari Pekalongan, Kiai Idris dari Surakarta, Ki Haji Abdul Hamid dari Kendala, Kiai Khalil dari Rembang, Kiai Penghulu Tafsir Anom dari Keraton Surakarta,
Tak berlebihan jika beliau disebut sebagai guru ulama di Jawa. Kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Saleh semuanya menggunakan bahasa Jawa pesisiran atau istilah di dalam kitabnya ditulis al-lughah, al-jawiyah, al-merikiyah bahasa Jawa setempat. Dan sebagian besar merupakan karya saduran dan terjemahan atau hulasyah ringkasan dari suatu kitab. Kiai Saleh menerjemah, menyadur dan meringkas kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali atau Matan Al-Hikam karya Ahmad bin Petik terbalik Atailah Al-Iskandari untuk disajikan ke pembelajar awam dan tidak mengerti bahasa Arab tersebut. Saduran dan ringkasan yang dibuat Kiai Saleh sangat padat, ringkas, dan mengena. Tidak aneh kalau hingga sekarang pun sebagian dari kitab-kitabnya masih dicetak oleh Karya Toha Putra, Semarang. Dan itu artinya masih terus dibaca dan dipelajari, terutama di daerah Jawa Tengah pesisiran. Dalam kitab-kitabnya, namanya ditulis secara resmi sebagai Asy-Syaikh Haji Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani. Sebagai penghormatan, mendahului namanya juga diterakan sebutan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah wal Bahrul Fahamah, sang guru besar yang alim, teramat alim dan memiliki lautan pengetahuan. Di dalam kitab-kitabnya, Kiai Saleh dengan terbuka dan kerendahan hati senantiasa menyebut bahwa ia hanya menghimpun, meringkas, dan menerjemah suatu kitab jika memang demikian adanya. Metik saking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, diambil dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, demikian ia tulis di sampul kitabnya, Kitab Munjiat. Tercatat ada 12 kitab yang dinisbatkan dengan nama Kiai Saleh, yaitu Majmu' Himpunan Hukum Syariat bagi Orang Awam, Kitab Munjiat, Kitab Ilmu Jiwa dipetik dari Ihya, petik terbalik Ulum ad-Din, Matan Al-Hikam Kitab Hikmah diambil dari karya Ahmad bin Petik terbah Al-Iskandari. Kemudian Latoifut Taharah wa Asrar Salah Rahasia dan Hakikat Salat dan Puasa, keutamaan bulan Muharram termasuk keutamaan bulan Rajab dan keutamaan bulan Sya'ban. Manasik al-Haji wa al-Umrah tata cara haji dan umrah. Kitab Pasolatan, kitab tentang salat. Kiai Saleh Darat juga dianggap sebagai guru R.A. Kartini, pengobar perjuangan perempuan di Indonesia yang terus dikenang hingga kini. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa seusai mengikuti pengajian tafsir Al-Fatihah yang diberikan oleh Kiai Saleh Darat di Pendopo Agung Demak, Kartini secara halus meminta Kiai Saleh untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa agar Al-Quran lebih bisa dimengerti kalangan awam. Di antaranya, atas dasar permintaan Kartini itulah Kiai Saleh menulis kitab Faidlur Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Al-Malik Al-Dayan pada tahun 1312 1894 M, kitab yang berisi tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Ketika Kartini menikah, Kiai Saleh Darat menghadiahkan kepadanya terjemahan Al-Quran juz pertama. Berkat terjemahan ini, Kartini,
yang sebelumnya memandang Al-Quran sebagai kitab yang hanya dimonopoli pengertiannya oleh para ulama saja, mengaku menjadi lebih memahami dan mencintai Al-Quran. Sayang, tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa ini hanya sempat ditulis hingga juz 6 karena Kiai Saleh Darat keburu wafat. Kiai Saleh dikenal memiliki sikap politik yang anti Belanda yang tercermin dalam banyak karyanya. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk sebisa mungkin menghindari Belanda dan memperingatkan mereka untuk tidak meniru-niru cara hidup Belanda. Dalam kitabnya, ia menyatakan haram hukumnya bagi umat Islam menggunakan pakaian Eropa seperti jas dan dasi. Jikapun tidak bisa dihindarkan lagi harus datang ke kantor pemerintah. Kiai Saleh menyarankan agar yang bersangkutan masuk dengan kaki kiri terlebih dulu sebagaimana memasuki toilet dan tempat-tempat sejenis lainnya. Karena itu, tidak aneh kalau sekali waktu Kiai Saleh pernah dicurigai memiliki hubungan dengan para aktivis politik. Pada tahun 1883, Konsul Belanda di Jeddah melaporkan bahwa Kiai Saleh pernah meminta Sultan Turki Utsmani untuk menghancurkan dominasi Belanda di Jawa. Kiai Saleh wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 bertepatan dengan tanggal 18 Desember tahun 1903, dalam usia 83 tahun, dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang. Demikianlah biografi Kiai Haji Saleh Darat rahimahullah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua menambah wawasan sejarah alim ulama kita. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.